Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. I'm Claudia, I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku akan membahas tentang anti-aging serum products with Something. Seperti yang teman-teman udah ketahui nih ya, Something baru aja ngeluarin another 2 anti-aging skincare products, yaitu Salmon DNA and their multi-peptide serum. Di atas produk-produk yang udah launching sebelumnya, yaitu retinol 1% dan juga bakuchiol mereka. Nah, jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, jadi aku harus pilih yang mana ya? Semuanya kan untuk anti-aging gitu ya, dari yang peptide, Salmon DNA, retinol, bakuchiol. Kira-kira apa sih yang cocok untuk kulit aku? Apa aja manfaatnya? Dan kira-kira ada nggak sih efek samping dari setiap produk-produk ini? Jadi pokoknya di video kali ini akan aku kupas tuntas semuanya pertanyaan-pertanyaan kalian seputar keempat produk ini dan juga serum anti-aging dari Something. So yeah, if you guys are interested, just keep on watching. Oke guys, sebelumnya aku mau membahas dulu apa sih sebenarnya yang mengakibatkan proses dari aging itu sendiri. Nah, jadi dari begitu banyak faktor-faktor yang mengakibatkan penuaan, ada dua macam sebenarnya, yaitu yang pertama intrinsic aging. Ini yang sangat dipengaruhi oleh genetik kita dan apa yang terjadi dalam tubuh kita, yang sebagian besar sebenarnya tidak bisa terlalu banyak kita kontrol ya. Karena semua ini tuh kayak sudah diprogram di dalam tubuh kita, walaupun kita memang masih punya kendali sih untuk mengerem proses aging yang intrinsik tersebut. Nah, selain intrinsic aging, ada yang lain namanya extrinsic aging. Jadi kalau extrinsic aging ini lebih ke apa yang terjadi di luar kita. Jadi kebanyakan sih sebenarnya yang mengakibatkan proses aging 80% itu adalah sinar matahari. UV ray damage itu merupakan salah satu hal atau faktor terbesar yang mengakibatkan penuaan di kulit kita. Nah, selain itu ada lagi kayak polusi dan juga lifestyle tentunya. Kalau misalnya kalian tuh suka stres, jarang tidur, ataupun misalnya kalian tuh merokok, itu bisa sangat mempercepat nih proses extrinsic aging di kulit kita. Dan selain itu kalian tahu gak sih, kalau misalnya kita terlalu sering berekspresi sebenarnya, terlalu sering menggunakan otot-otot di wajah kita dan tersenyum, membuat kayak lekukan-lekukan di wajah kita, itu juga loh bisa mempercepat sebenarnya proses aging. Ya, jadi sebenarnya overall aku pengen nyebutkan atau meng-highlight lagi kalau proses aging is a very natural process yang dilalui oleh semua orang, tidak terkecuali siapapun itu pasti melalui yang namanya proses aging. So yeah, it's supposed to be something that we embrace first and foremost, tapi tentunya kita mau ya, age gracefully. Jadi kita tahu bagaimana sih cara merawat tubuh kita, cara merawat kulit kita sehingga kita tuh bisa menua gracefully gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang sebenarnya di usia berapa sih sebaiknya memulai kayak anti-aging skincare. Sebenarnya nggak ada jawaban pasti, nggak ada usia kayak sejak usia segini wajib menggunakan kayak anti-aging skincare products, itu nggak ada. Jadi bisa disesuaikan aja sih dengan kebutuhan kulit masing-masing. Tapi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya sebaiknya start as early as we can, karena lebih baik mencegah dibandingkan menyembuhkan ya kan. Teman-teman yang masuk ke usia 20-an, misalnya kalau udah masuk usia 20-an, udah mulai nih kulitnya suka sering terasa kusam atau terasa lebih kering, dan sebenarnya normal sih kalau sudah mulai ada tanda-tanda penuaan dini, udah mulai ada kerutan-kerutan halus, karena produksi kolagen di kulit kita itu konon berkurang sejak kita menginjakkan usia di 25 tahun. Nah, kalau untuk teman-teman yang sekarang usia ini udah 20-an dan lagi nyari-nyari nih kira-kira skincare product apa sih yang cocok untuk mencegah proses penuaan ini, you're on the right video, karena kali ini aku akan bahas keempat serum anti-aging range dari Something. Oke, jadi sekarang aku akan bahas satu persatu mengenai produknya. Yang pertama aku mulai dulu ya dari Something Level 1% Retinol. Nah, jadi dalam produk ini tentunya ada 1% kandungan encapsulated retinol. Nah, apa sih encapsulated retinol itu? Jadi encapsulated retinol itu adalah retinol yang sudah dilindungi nih dengan kayak pelindung yang nanti akan dirilis secara perlahan di kulit kita sehingga meminimalisir proses iritasi yang akan terjadi di kulit kita dengan penggunaan retinol. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kalau retinol itu merupakan salah satu turunan vitamin A yang memang kuat banget, evidence-nya sudah banyak banget dan dipercayai memang merupakan kandungan skincare ingredients yang paling kuat yang bisa mengstimulasi kolagen production di kulit kita.
Nah, sebenarnya kemampuan retinol itu tidak hanya berhenti di bagian anti-aging atau collagen production aja, tapi dia juga bisa meningkatkan cellular turnover, jadi tidak mudah nih pori-porinya tersumbat. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan berjerawat bisa sangat membantu. Selain itu, dia juga ada manfaat antioksidan dan tentunya jadi kayak anti-inflamasi. Selain itu, dia juga bisa loh membantu memudarkan bekas-bekas jerawat di kulit kita. Jadi memang kalau vitamin A ngomongin soal retinol, dia tuh kayak all the multitasker, dia bisa semuanya, bisa anti-agingnya, bisa ada efek anti-acne, bisa ada efek anti-iritasinya juga. Tapi memang walaupun ada efek anti-iritasinya, kadang tuh retinol bisa mengsensitize beberapa teman-teman yang punya kulit tuh sensitif. Nah, beberapa side effects yang biasa bisa mungkin nih dimunculkan oleh retinol antara lain yang pertama adalah kulit itu jadi terasa kering ataupun flaky. Nah, hal ini terjadi karena memang proses lagi dipercepat nih regenerasi sel kulitnya. Jadi muncul nih namanya kulit kering dan juga flaky di awal penggunaan retinol. Selain itu, untuk teman-teman yang punya kulit acne prone skin, saat kalian awal-awal menggunakan retinol, mungkin kalian akan mengalami yang namanya quote-to-quote to purging. Jadi dimana komedo-komedo yang tadinya tuh masih ada di bawah permukaan kulit tuh cepet ke push ke atas permukaan, sehingga muncul deh kayak memperparah kondisi jerawat kalian di awal-awal kalian menggunakan retinol based product. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir, sebenarnya side effect ini nggak terjadi ke semua orang ya yang menggunakan retinol, jadi hanya beberapa orang saja. Nah, kedengarannya amazing banget kan? Aku juga suka banget sih retinol ingredient di dalam skincare aku. Lalu aku juga pengguna retinol yang udah rutin selama bertahun-tahun, dan aku bisa melihat efeknya itu gak hanya dia membantu menambahkan kekenyalan wajah aja, tapi juga membantu mengontrol permasalahan kulit berjerawat. Kulit tuh jadi terasa lebih halus dan tidak mudah berjerawat lagi. Nah, ini aku juga sebenarnya sudah pernah coba nih Something Level 1% retinol ini, dan aku merasa dia efeknya cukup dapet nih dalam membantu mengontrol jerawat aku jadi jarang ada komedo. Dan setelah penggunaan tentunya yang jangka waktu panjang ya, aku rasa kulit tuh jadi terasa lebih kenyal. Dan kalau misalnya kulit kita itu kenyal dan kulit kita itu hydrated, ukuran pori-pori itu bisa tersamarkan juga loh. Jadi tekstur dari produk ini tuh dia kayak very watery, lightweight type gitu. Warnanya memang agak kekuningan. Kalian gak usah khawatir karena kuning itu adalah warna natural dari retinol itu sendiri. Nah, seperti kalian bisa lihat, dia tuh kayak sangat-sangat cair seperti air teksturnya, bisa dibilang hampir seperti toner, dan mudah sekali diratakan ke seluruh bagian wajah. Nah, dan itu kelebihan lain dari produk ini adalah finishnya itu nggak tacky, nggak lengket sama sekali, dan menyerapnya cepat sekali. Selain itu mudah juga di layer ataupun dicampurkan dengan moisturizer kesukaan kalian untuk meminimalisir terjadinya iritasi. Ya, jadi menurut aku level 1% retinol dari Something ini cocok sebenarnya untuk teman-teman yang punya concern gak hanya tentang aging tapi juga jerawat. Karena dia tuh bisa kayak kill two birds with one stone, karena ngefeknya tuh dapat keduanya di anti-aging dan juga anti-acne-nya. Nah, tapi tentunya produk ini tidak disarankan untuk teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dunia skincare. Jadi kalian kalau bisa tuh sudah tidak asing lagi dengan yang namanya basic skincare, yang cleanser, moisturizer, sunscreen. Tentunya kalian harus udah punya basicnya dulu, udah kuat dulu, baru kalian cobain retinol ini. Karena tadi aku udah bilang ya, retinol itu mungkin akan menimbulkan beberapa efek samping di kulit kita. Nah, oke, jadi kalau misalnya kalian merasa kayaknya aku belum siap deh nih untuk terjun ke dunia retinol, atau untuk misalnya ibu-ibu nih yang sedang hamil dan masih mau tetap menjaga kulitnya, kalian bisa mencoba alternatif lainnya yang dikeluarkan Something, yaitu Something Bakuchiol Skin Repair Oil Serum. Ya, jadi bakuchiol itu merupakan komponen yang diekstrak dari tumbuhan yang disebut juga sebagai Psoralea caulifloria atau biasa disebut juga dengan babchi. Nah, sebenarnya komponen bakuchiol yang diambil dari tumbuhan babchi ini udah digunakan selama berabad-abad di dalam pengobatan tradisional India dan juga di China. Nah, namun memang efek dari bakuchiol kepada kulit kita ini belum lama ini baru diteliti lagi oleh para ilmuwan. Jadi konon ada beberapa manfaat dari bakuchiol untuk kulit kita, antara lain ada efek anti-inflamasi, ada efek anti-aging, ada efek antioksidan, dan juga ada efek mencerahkan. Nah, tentunya kalau kalian dengar kelihatannya kayak, wah menjanjikan banget, kok mirip-mirip ya sama manfaat dari retinol itu sendiri. Ya, kalian nggak salah, memang manfaat dari bakuchiol itu menyerupai manfaat-manfaat dari retinol, tapi memang
memang bukti-bukti ilmiah dari bakuchiol itu belum sebanyak retinol. Ya, jadi sebenarnya bakuchiol ini belum bisa disandingkan atau disejajarkan dengan retinol karena memang usianya masih baru, bukti-bukti ilmiahnya juga masih terbatas dan jauh banget di bawah retinol. Tapi bukan berarti bakuchiol itu merupakan tumbuhan yang inferior atau bukan sesuatu yang terdengar sangat promising. Tentu aja itu merupakan tumbuhan yang sangat promising dan bisa menjadi alternatif anti-aging skincare products untuk teman-teman yang belum siap menggunakan retinol ataupun untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena belum ada report yang menunjukkan kalau bakuchiol ini berbahaya untuk ibu hamil, dan selain itu efek samping dari penggunaan bakuchiol itu juga jauh lebih minimal dibandingkan penggunaan retinol. Dan tentunya dengan penggunaan yang konsisten, kalian nanti bisa lihat perbedaan dari kulit kalian setelah penggunaan bakuchiol ini. Oke, sekarang aku mau menunjukkan kalian bagaimana sih tekstur dari produk Something Bakuchiol Skin Pair Oil Serum ini. Nah, seperti namanya sesuai, jadi dia itu berbahan dasar minyak, teman-teman. Jadi tentunya karena dia itu bahan dasarnya minyak, dia akan meninggalkan finish yang jauh lebih oily type dan juga jauh-jauh lebih glowing. Nih, kalian bisa lihat ya, langsung glowing banget kan kulit tangan aku, karena memang dia itu berbahan dasar minyak. Jadi dia yang akan memberikan finish jauh lebih glowy dan juga lebih hydrating. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman yang punya kulit cenderung lebih kering. Nah, lalu karena dia berbahan dasar minyak, apakah artinya kalau kalian punya kulit berminyak tuh nggak bisa menggunakan? Tentu saja masih bisa, tapi tentunya jumlah yang digunakan itu harus kalian adjust sehingga tidak membuat kulit kalian tuh terlalu oily, greasy, dan juga tidak nyaman. Oke, setelah tadi kita bahas tentang retinol dan juga bakuchiol, sekarang aku mau bahas ke kedua produk terbaru dari Something, yaitu yang pertama ada Salmon DNA plus Marine Collagen Elixir, dan yang kedua ada Holy Grail Multi-Peptide Youth Elixirs. Pertama, banyak yang nanya, elixir sama serum tuh sama atau enggak sih sebenarnya? Sama aja menurut aku. Keduanya adalah produk dengan active ingredients dengan konsentrasi yang cukup tinggi dan juga poten untuk memberikan dampak positif ke kulit kita. Dan dampak yang diharapkan sih sebenarnya dari kedua produk ini sesuai dengan klaimnya adalah dampak anti-aging di kulit kita. Sekarang aku mau mulai bahas dulu dari yang pertama, dari Salmon DNA plus Marine Collagen Elixir mereka ya. Nah, siapa di sini yang baru pertama kali denger yang namanya Salmon DNA dalam skincare products? Nah, sebenarnya aku juga jujur pertama kali denger dalam skincare products, tapi Salmon DNA itu bukan merupakan kandungan yang asing lagi nih di dunia estetik sebenarnya. Ya, jadi kandungan yang ada dalam Salmon DNA itu sebenarnya adalah PDRN, polydeoxyribonucleotide atau polynucleotide yang biasanya sering kita denger nih ya, merupakan salah satu komponen dari DNA kita. Tapi tenang aja guys, sebenarnya ini sudah tidak ada unsur ikan atau hewaninya sama sekali karena diekstraksi, sudah dipurifikasi sehingga sisanya tuh cuma fragmen-fragmen DNA-nya saja yang akan disuntikan masuk ke dalam dermis kulit kita. So ya, sebenarnya talking about the evidence tentang Salmon DNA yang diaplikasikan di permukaan kulit itu belum banyak. Ada satu studi aja yang aku lihat, ada clinical results-nya, dia itu menunjukkan meningkatnya elastisitas kulit, kelembapan kulit setelah penggunaan rutin Salmon DNA secara topikal di kulit kita. Ya, jadi sebenarnya dari studi itu kita bisa menarik kesimpulan kalau Salmon DNA itu punya dampak baik juga ke kulit kita. Entah itu dari mempercepat penyembuhan kulit kita, atau misalnya dari efek plumpingnya, efek hydration-nya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya di kulit kita. Tapi apakah sewow, sehebat kalau misalnya diinjeksikan langsung ke dalam kulit kita? Tentunya berbeda ya. Ya, jadi walaupun aku masih meragukan sih efek dari mengstimulasi kolagen dari kandungan Salmon DNA yang dioleskan di permukaan kulit, aku yakin ada masih dampak positifnya ke kulit kita. Antara lain ya antioksidan, melawan efek buruk radikal bebas. Dan yang kedua, dia pasti memiliki manfaat juga untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang ketiga, yang pasti bisa menghidrasi atau melembabkan kulit kita. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian tekstur dari produk ini. Seperti yang kalian bisa lihat, dia itu tipenya adalah lightweight gel. Dia itu water based dan sangat mudah diratakan dan sangat menghidrasi. Nah, finishnya dia itu hydrating banget dan tidak meninggalkan rasa lengket ataupun tacky sama sekali di kulit kita. Jadi cocok banget sih digunakan di pagi ataupun di malam hari. Nah, menurut aku produk ini cocok banget sebenarnya, bahkan digunakan oleh remaja sekalipun karena gak usah mikir jauh-jauh tentang efek menstimulasi kolagen production-nya. Yang pasti produk ini tuh bisa memberikan perlindungan antioksidan dan juga bisa menghidrasi kulit. Oke, kita lanjut lagi ke produk terakhir dari rangkaian anti-aging range dari Something adalah Holy Grail Multi-Peptide Youth Elixir.
Ya, jadi dalam satu produk ini terdapat 12 guys, 12 jenis peptide di dalamnya yang tentunya punya berbagai macam manfaat ke kulit kita. Nah, kedua star peptides di dalam produk ini adalah argirellin dan juga ada sinake. Nah, argirellin dan juga sinake ini konon sudah dibuktikan secara in vitro, dia itu bisa bekerja selayaknya sama dengan botox, yaitu merelaksasikan otot-otot di wajah kita sehingga mencegah timbulnya kayak garis-garis halus dan juga kerutan-kerutan dinamis yang diakibatkan oleh pergerakan otot di wajah kita. Nah, tentunya kalian tahu lah ya, kalau misalnya suka ngangkat alis nih kayak gini nih, kalian lihat ya, itu tuh semua sebenarnya kerutan yang diakibatkan oleh gerakan otot kita. Lalu juga yang seperti ini juga. Lalu juga kayak smile lines dan masih banyak lagi. Sebenarnya banyak dari kerutan-kerutan dinamis di kulit kita itu diakibatkan oleh pergerakan otot wajah kita. Nah, botox itu bekerja dengan cara merelaksasikan otot-otot yang ada di wajah kita sehingga tidak bisa terlalu banyak bergerak dan mengakibatkan munculnya kerutan-kerutan dinamis yang diakibatkan oleh pergerakan wajah kita. Ini cocok banget untuk orang-orang yang super ekspresif kayak aku, yang kalau ngomong tuh semua wajahnya ototnya gerak-gerak dan menimbulkan garis-garis halus di wajahnya. Nah, tapi perlu kita ingat kalau bukti-bukti dari argirellin ataupun sinake ini bukan merupakan clinical trial results ya tentunya. Ini merupakan in vitro results aja. Nah, lalu apakah sinake atau argirellin ini akan memberikan efek yang sama saat dioleskan ke wajah kita? Aku pribadi sebenarnya agak ragu, karena kulit kita itu kan barrier ya, dia itu mencegah banyak hal untuk meresap sebenarnya ke dalam kulit kita. Jadi, apakah sinake atau argirellin ini bisa menyerap sampai ke otot dan mengakibatkan efeknya sama dengan botox? Aku pun ragu, tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Lagi-lagi, sinake atau argirellin ini tentunya kalau dioleskan pasti ada efek menghidrasi at least, atau membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan juga antioksidan di kulit kita. Nah, tapi di luar dari sinake ataupun argirellin ini, sebenarnya aku ada satu kandungan peptides yang aku suka banget lagi dan ada dalam produk ini, yaitu copper tripeptide. Nah, jadi copper tripeptide itu berbeda dengan sinake dan argirellin, dia tuh ada bukti clinical trials-nya yang sudah dicoba di kulit wajah manusia. Dan dia menunjukkan very promising results, bisa meningkatkan produksi kolagen, dan bahkan tuh di study itu ya, dia tuh bisa disandingkan dengan retinol ataupun AHA sekalipun. Ya, jadi tadi aku udah bahas tentang 3 jenis peptides di dalam ini untuk memberikan kalian gambaran dan supaya kalian bisa set your expectations right with the product. Tentunya tidak bisa menggantikan, mensubstitusikan tindakan botox di klinik estetik, tapi ini bisa menjadi salah satu option yang bisa menunjang anti-aging skincare regimen kita. Oke, sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian tekstur dari produk yang satu ini. Jadi kalian bisa lihat dia itu tipenya yang lebih gel type gitu, it has more body, dan tentunya memberikan finish yang hydrating juga. A little goes a really long way juga, dan dia itu mudah diratakan dan tidak meninggalkan rasa lengket ataupun tidak nyaman di kulit kita. Oke guys, jadi tadi aku sudah membahas panjang lebar tentang keempat jenis anti-aging serum dari Something. Kira-kira dari penjelasan aku tadi udah tahu belum nih mau beli yang mana? Kalau misalnya kalian masih bingung, aku di sini akan memberikan kayak my overall conclusions untuk membantu mengguide kalian kira-kira kalian butuhnya yang mana ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah punya basic skincare routine yang cukup kuat, lalu kalian selain punya permasalahan atau concern dengan aging, punya concern juga dengan jerawat, kalian bisa langsung memilih aja level 1% retinol dari Something yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian tuh merasa belum siap untuk terjun ke retinol dan mau cari sesuatu yang lebih gentle, lebih mild, kalian bisa cobain juga Something Bakuchiol Skin Pair Oil Serum. Nah, tentunya ini juga bisa jadi alternatif kalau misalnya teman-teman sedang hamil. Nah, tapi memang karena bahan dasar atau base dari produk ini adalah minyak, kalau misalnya teman-teman nggak suka produk yang berbahan dasar minyak, atau misalnya kalian nggak suka finish yang terlalu glowy atau dewy, tenang aja, karena kalian masih punya options lainnya, yaitu ada si Holy Grail Multi-Peptide Youth Elixir, ataupun si Salmon DNA Plus Marine Collagen Elixir. Nah, menurut aku kedua produk ini teksturnya itu almost similar. Yang ini cuma lebih gelish aja dan lebih slightly hydrating. Jadi kalau kalian cari sesuatu yang lebih hydrating, you guys have to choose the Holy Grail Multi-Peptide Youth Elixir ini. Tapi kalau kalian cari yang lebih light dan kalian penasaran tentang kira-kira manfaat Salmon DNA kalau dioleskan ke kulit itu apa, cobain deh si Salmon DNA Plus Marine Collagen Elixir ini. Nah, tapi perbedaan utama dari kedua produk ini dibandingkan si retinol ataupun Bakuchiol adalah dia itu nggak ada dampak untuk
untuk ini ya, acne-nya sama sekali. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang concernnya tuh cuman aging aja dan gak punya terlalu banyak masalah dengan acne. Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan membantu kalian memilih kira-kira anti-aging produk atau serum mana sih yang cocok untuk kalian. And yeah, thank you guys so much for watching to the very end. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini dan nyalain lonceng bell notifikasi kalian. And yeah, hope to see you guys again on my next video. Bye guys!